RCTI semalam menggelar pengumpulan dana buat korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui sajian musik bertajuk Sembuhkan Luka. Para penyumbang bisa langsung menelpon ke RCTI yang diterima oleh para artis top ibu kota, sembari menikmati lagu-lagu menyentuh hati dari para penyanyi papan atas Indonesia. Jadi buat aku mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh RCTI kali ini bersama teman-teman artis semuanya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Semalam RCTI menggelar acara penggalangan dana bagi korban bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 2 tahun vakum di industri musik, Baim meluncurkan album baru. Grup musik Ratu bakal mencetak hits baru mereka. Penampilan Islami Niki Astria apakah atas desakan Gunanta, suami dari pernikahan ketiganya. Nadine Chandrawinata dianugerahi gelar kebangsawanan. Guru Soekarno Putra merintis gerakan spirit Pancasila. Apa kabar Andrew White dan Nana Mirdad setelah menikah? Pemirsa, ibarat luka Yogyakarta dan sekitarnya sedang terluka parah. Luka itu juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan semalam RCTI menggelar malam pengumpulan dana yang dikemas dengan sajian musik. Acara tersebut bertajuk Sembuhkan Luka, menampilkan sederet penyanyi papan atas dan artis ternama Indonesia. Dan pemirsa, banyak cerita menarik di balik acara penggalangan dana tersebut. Mari kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. RCTI semalam menggelar pengumpulan dana buat korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui sajian musik bertajuk Sembuhkan Luka. Para penyumbang bisa langsung menelpon ke RCTI yang diterima oleh para artis top ibu kota, sembari menikmati lagu-lagu menyentuh hati dari para penyanyi papan atas Indonesia. Jadi buat aku mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh RCTI kali ini bersama teman-teman artis semuanya juga bisa memberikan satu semangat ya. Kalau misalkan orang-orang Yogyakarta sendiri mereka pernah ada spanduk bahwa mereka nggak mau ditonton tapi mereka ingin dibantu. Ya mudah-mudahan bantuan-bantuan ini bisa segera bisa tersampaikan. Syukurlah puji Tuhan tadi di kertas saya mungkin ada sekitar 20 lembar gitu yang saya terima teleponnya. Jadi saya baru taruh baru sedetik udah bunyi lagi gitu. Jadi dan saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu karena ternyata banyak sekali yang mau menyumbang, ternyata banyak sekali yang punya rasa simpati yang besar terhadap saudara-saudara kita. Dalam acara ini berhasil pula dilelang baju balap milik Ananda Mikola dan gitar kepunyaan Ariel. Baju balap Ananda terjual dengan harga 11 juta rupiah. Ananda sendiri sudah mendirikan beberapa posko dan dapur umum di lokasi bencana dan sekarang merelakan barang miliknya yang bersejarah. Klaten, Bantul, Jogja pastinya, yang pasti di pedalaman-pedalaman karena di Bantul kan besar ya kan, banyak pedalaman-pedalaman yang nggak bisa dijangkau sama mobil ya kan, kita mesti naik motor, terus kita panggil balap-balap motor untuk kesana ngasih bantuan. Grup band Slang ternyata juga mendirikan 6 posko di daerah Bantul. Bantul sendiri dikenal sebagai basis Slankers. Tak heran di daerah ini banyak Slankers yang ikut jadi korban bencana. Kebetulan daerah Bantul itu basis slankers hampir mungkin 60 atau 70% slankers yang ada di Jogja kebanyakan dari Bantul, daerah Bantul. Jadi mereka banyak banget yang rumah-rumah tadi kebanyakan dari rumah-rumah slankers yang Sementara itu, penyanyi Dewi Sandra sempat mencicipi gempa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei itu. Saat itu, Dewi dan Glenn sedang berada di Surabaya. Kita berdua tuh pas lagi kejadian gempa bumi itu kita lagi ada di Surabaya. Dan kita ngerasain guncangan itu. Jadi kita pas nonton TV nggak lama
setengah jam setelah itu kita nonton TV. Oh my god, Pak, ini benar-benar satu masalah yang kita hadapin semuanya. Meskipun kita nggak kena bencana secara langsung, tapi saya rasa ini tugas kita semua. Pengantin baru ini punya antusiasme yang sama untuk terlibat dalam acara malam amal buat korban gempa. Hanya saja keduanya berada di tempat yang berbeda. Dewi di RCTI, sementara Glenn berada di sebuah kafe. Glenn juga sedang menyiapkan malam amal lewat sajian musik yang melibatkan berbagai grup musik beraliran R&B, hip hop, dan reggae. Hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke Yogyakarta. Soul for Jogja, ya ini nama yang memang muncul aja di kepala saya bahwa acara ini untuk menarik komunitas yang memang atau teman-teman yang datang di sini juga bisa hadir dalam satu rangkaian acara yang memang dikemas dengan musik komunitas musik pencinta hip hop, R&B, jazz dan reggae gitu. Dan ini yang jadi sangat luar biasa aja buat saya untuk ada di acara ini, dan yang jelas visinya ini untuk kemanusiaan. Sebagai penanggung jawab dari acara tersebut, Glenn Fredly menggandeng sebuah lembaga internasional untuk menyalurkan dana yang terkumpul. Bukannya Glenn tak percaya dengan lembaga dalam negeri, namun dia butuh transparansi yang seringkali tak dipunyai oleh lembaga dalam negeri. Saya ngerasa memang ada dari mereka sendiri, transparansi itu penting ya. Transparansi itu penting. Jadi saya pun yang mau bekerja sama, saya sebagai penanggung jawab dalam acara ini juga, saya pentingnya untuk hasil donasi ini memang benar-benar tersalur dengan betul gitu. Jadi partner yang untuk diajak kerja sama pun seperti yang Anda lihat pun mereka ya bukan perusahaan-perusahaan kecil ya kan. Mereka juga mengharapkan transparansi yang jelas gitu. Rasanya tak ada yang lebih nista daripada orang-orang yang menarik keuntungan buat pribadi dari sebuah bencana. Kita doakan saja semoga luka Yogyakarta dan sekitarnya segera mengering. Ujian Allah ini untuk memberikan hikmah kepada kita. Ada doa yang Nabi ajarkan setiap menghadapi musibah. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna lutfafi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, tapi beri kepada kami kemampuan menghadapi ujianmu. Pemirsa, penyanyi yang bergelar Magister Management itulah Baim. Dan hebatnya Baim mampu meraih gelar akademik itu hampir bersamaan dengan peluncuran album terbarunya. Duo Ratu juga melempar album terbaru dengan lagu andalan Buaya Darat. Dan kabarnya nih Maya terinspirasi oleh lagu Tua-Tua Keladinya Anggun Cipta Sasmi. Dan sedangkan lady rocker kita Niki Astria kini tampil beda dan mengenakan jilbab. Kira-kira teknik kita terinspirasi oleh siapa ya? Inilah berita selengkapnya. Bagai mendapat durian runtuh, Baim mampu mengantongi gelar Magister Manajemen dan meluncurkan album solo ketiganya dalam waktu yang berdekatan. Pencapaian ini bukan tanpa kerja keras. Selama 2 tahun ini, Baim lumayan harus jungkir balik antara kuliah dan menggarap album terbarunya. Jerih payahnya ternyata tidak sia-sia. Album bertajuk Terbaik Untukmu dipersembahkan khusus bagi para penggemar Baim. Terbaik untukmu, karena menurut saya memang akhirnya ini adalah hal yang terbaik untuk didengarkan ya kan. Saya sendiri bisa bilang album ini bagus, kenapa? Karena bukan saya yang buat. Banyak musisi-musisi yang bantuin saya lagu-lagunya. Jadi saya bisa bilang bagus karena memang mereka buat bagus sekali menurut saya. Duo Ratu, Maya Ahmad dan Mulan Kwok kemarin juga meluncurkan album teranyar mereka nomor 1. Dengan lagu andalan Lelaki Buaya Darat, Ratu sepertinya ingin mencetak kesuksesan yang sama saat mereka melemparkan lagu berjudul Teman Tapi Mesra. Terus waktu ketika aku bikin lagu Lelaki Buaya Darat tuh inget sama lagu Anggun C. Sasmi yang Tua-Tua Keladi, sama lagunya K3S yang Bohong Kamu Tukang Bohong. Nah itu, jadi aku memadukan dua lagu yang riang dan enak, liriknya gampang di satu lagu Lelaki Buaya Darat itu. Masa-masa gemilang yang tengah dilakoni Ratu dulu pernah juga dijalani oleh lady rocker Niki Astria. Namun soal duniawi bukan lagi prioritas utama Niki sekarang. Hati Niki semakin tertambat pada Sang Ilahi hingga membuatnya merubah total penampilannya. Lebih religius dan lebih islami. Seperti saat kami temui pada acara pembukaan gedung baru Sekolah Tinggi Musik Bandung milik Niki Astria.
saya tuh nyesel gitu kenapa nggak dari awal waktu saya merasa terlambat karena sekarang saya justru harus malu karena banyak yang lebih muda dari saya sudah memutuskan. Tapi daripada tidak sama sekali lebih baik